Samsung Galaxy S22 Ultra. Ya, bagi kami ini adalah kandidat smartphone terbaik 2022. S22 Ultra ini hadir sebagai pengganti seri Galaxy Note ya, dengan adanya stylus yang bisa disimpan di dalam bodinya. Tapi menariknya S22 Ultra ini sebenarnya lebih dari sekedar pengganti Note, terlebih untuk pasar Indonesia. Yuk, kita bahas pengalaman hari pertama kami menggunakan S22 Ultra. Ya, Samsung Galaxy S22 seri sudah hadir di Indonesia ya. Ada S22, ada S22 Plus, ada S22 Ultra. S22 hadir sebagai yang paling mungil dengan desain ikonik mirip S21. Sementara S22 Plus memiliki tubuh yang lebih besar dengan beberapa fitur dari S22 Ultra disematkan ke dalamnya. Kemudian ada S22 Ultra. Ini adalah smartphone yang sejujurnya menurut kami ini beda total. Fitur dan kemampuannya membuat kami memasukkannya langsung ke dalam kandidat smartphone terbaik tahun 2022 ini. Hey, sebelum mulai, kalau kalian berminat meminang Samsung S22 series seperti S22 Ultra, S22 Plus maupun S22 yang kecil, itu bisa langsung check out aja di Blibli sekarang. Takut salah pilih penjual? Klik aja link yang tersedia di dalam deskripsi video ini. Dijamin aman. Oh ya, kalau kalian lagi cari diskonan yang lumayan untuk smartphone, sikat aja langsung di Kamis Gadget Blibli. Di Blibli bisa tuker tambah juga, nggak pakai ribet. Pasti puas, pasti di Blibli. Oke, kita lanjut ke pengalaman kami bersama S22 Ultra di hari pertama. Perlu kami ingatkan, ini adalah pengalaman penggunaan di hari pertama dalam pengujian penggunaan keseharian. Ya, walaupun cukup lengkap, tapi ini bukan full review dari S22 series. Dan untuk hari pertama ini, pengujian kami itu didominasi dengan varian yang RAM 8GB dengan storage 128GB. Jadi pengujian performanya itu bisa beda ya dengan yang 12256 yang rencananya kita akan pakai untuk full review nantinya. Oke, kami sadar bahwa tidak semua orang bisa membeli yang satu ini karena harganya. Akan tetapi, untuk smartphone Android, Samsung kelas flagship seperti ini adalah acuan teknologi terkini dan sekaligus apa yang akan digunakan di kelas menengah di masa mendatang, mungkin 1-2 tahun ke depan. Jadi nggak perlu baper lihat HP ini ya. Mari kita pelajari saja apa kemampuan yang langsung terasa di hari pertama penggunaannya. Oke, kalau kita bicara paket penjualannya, ini tergolong sederhana sekali. Charger tetap tidak tersedia, screen protector sekarang tidak tersedia. Yang didapatkan adalah unit smartphone, kabel USB Type-C to Type-C, dan ada SIM ejector. Ya, ada buku-buku lah dalam situ ya. Nah, kesan pertama memegang S22 Ultra adalah bahwa smartphone ini terasa sangat mirip dengan Note 20 Ultra. Jika dilihat, siluetnya mengotak dan sudut layar yang lebih mengotak dibandingkan S21 Ultra, ini membuatnya sangat mirip dengan Note 20 atau Note 20 Ultra ya. Di tangan pun ini rasanya benar-benar seperti Note 20 Ultra. Ya, ini benar-benar Note dengan nama baru ya. Oke, kita udah pernah bahas mengenai layarnya sejak preview ya. Ini adalah layar Dynamic AMOLED 2X dengan kecerahan maksimum 1750 nits. Karena menggunakan Vision Booster, kecerahan setinggi ini bisa diperoleh sembari tetap mempertahankan kejelasan tampilannya. Layar si S22 Ultra ini benar-benar enggak punya masalah di bawah terik matahari. Refresh rate-nya pun bisa bervariasi dari 1 sampai 120 Hz untuk hemat daya ya. Sementara itu, layar dan bagian punggung smartphone ini sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass Victus Plus yang sekarang sudah lebih tangguh 10% dibandingkan pendahulunya. Tapi salah satu yang paling menarik dan unik adalah SoC-nya tentunya. Ya, sesuai permintaan pasar, akhirnya Samsung menggunakan Snapdragon, tepatnya Snapdragon 8 Gen 1. Jangan pada kecewa ya, kita sudah keluarin review juga ya, dan menunjukkan bahwa ternyata ini perkasa ternyata ya. Oke, kalau bicara performance, skor Antutu 9.29 dalam suhu ruangan normal yang kami peroleh ada di kisaran 960 ribuan ya, kurang lebih sekitar seginian ya, 960-970 ya. Oke, skor Antutu 9.29 di suhu ruangan biasa yang kami peroleh adalah di kisaran 915 sampai 925 ribuan. Dengan skor tertinggi kalau kita pakai pendinginan khusus, didinginkan banget, itu bisa nyampe 990 ribu. Sampai sedingin ini diuji karena ada beberapa skor Antutu di luar sana yang kalau kita lihat kenapa gede banget, ternyata suhunya tuh 16 derajat Celcius. Ini tentunya skor yang pakai versi RAM 8GB. Kalau mau nyampe sejuta nih, kami baru kedatangan versi 12GB saat video ini dalam proses editing ya. Nih, bisa dapat sejuta nih. Mantep kan? Mau tahu gimana caranya? Udah ada video yang sebelumnya ya, yang Snapdragon versus Exynos. Oke, kita lanjut bagaimana untuk gaming.
Nah, kalau untuk gaming kita pakai Genshin Impact. Pengguna Samsung tentunya tahu bahwa by default Samsung akan melimit performanya. Untuk melepas performanya lebih jauh, kami menggunakan app game plugins dari Samsung dengan fitur game booster yang dihidupkan. Nah, skenario umum adalah jalan-jalan di open world sambil tempur dengan musuh-musuh sekitar. Kalau kita pakai setting highest 60 FPS tanpa game booster, rata-rata memang hanya 30-32 FPS, average-nya 32 FPS. Dengan game booster ini naik jadi 39,3 FPS atau hampir 40 FPS. Rata-ratanya ya, maksimumnya sih bisa 50-an. Lalu pakai setting medium 60 FPS tanpa game booster, rata-ratanya hanya 37,3 FPS. Dengan game booster ini naik ke 41,5 FPS. Kalau diam bisa 55 sampai 60 FPS. Kelihatan ya bahwa limitnya udah terangkat. Sekarang coba kita tes kalau bertempur dalam domain seperti apa. Hasilnya mantap lagi nih, tertinggi 60 FPS dengan terendah 38 FPS. Pakai game booster nih rata-rata ya 50 FPS jadinya. Sebagai catatan, Genshin Impact emang belum ngizinin di atas 60 FPS sampai saat ini. Oke, semua skor ini diperoleh dengan S22 Ultra tanpa pendingin tambahan, dibiarkan panas dulu sekitar 15-30 menit sebelum pengujian. Dan ini pakai yang versi RAM 8GB. Nanti kita akan coba lagi pakai yang RAM 12GB untuk review lengkapnya. Pertanyaannya pasti suhunya gimana? Kayak kebakaran nggak? Ini kan Snapdragon. Setelah 30 menit Genshin Impact, setting highest 60 FPS tanpa pendingin khusus, kita bisa lihat bahwa suhu layar ada di kisaran 40 derajat Celcius. Sekitar 0,6 derajat lebih tinggi dibandingkan S21 Ultra yang performanya juga ya kalah kenceng ya kalau S21 Ultranya ya. Sementara sisi belakang terpanas ada di kisaran 40-41 derajat Celcius. Menariknya ya, sisi yang jauh dari titik panas itu suhunya cuma berkisar 35 derajat Celcius. Jadi smartphone ini terbilang tidak panas sebenarnya ya. Oh ya, tentunya kalau kita tidak pakai Genshin Impact, suhunya tuh ya nggak setinggi ini juga. Ini pakai game terberat aja ya. Oke, nanti dalam review lengkapnya kita akan tes lebih detail lagi mengenai performa dan efek ke suhu kerjanya, serta lebih banyak game lainnya. Oke, ya. Tapi sejauh ini kami merasa bahwa S22 Ultra bahkan versi 8GB ini sudah cukup powerful. Lanjut, pertanyaan yang banyak dilontarkan pastinya adalah bagaimana Instagramnya? Burik nggak? Android kan biasanya jelek tuh. Nah, kami bisa tegaskan dulu ya, kalau Instagram di Android itu hasilnya kurang oke, itu biasanya Instagramnya yang tidak mendukung atau kurang mendukung. Bukan smartphone-nya yang nggak sanggup, tapi kabarnya di S22 series ini kemampuan Instagramnya meningkat. Itu sebabnya kita pernah ada pengujian khusus tentang Instagram. Nah, sekarang kita lihat langsung dari aplikasi aja ya. Ini peningkatannya. Oke, ini adalah screen record dari aplikasi Instagram. Aplikasi kameranya Instagram di S22 Ultra. S22 series juga akan kayak begini ya. Jadi yang menarik adalah kita sekarang sudah bisa pinch, lalu dia pindah ke ultra wide. Iya, kamera ultra wide-nya udah bisa dipakai di sini sekarang. Kita balik lagi, kita ke normal bisa juga. Nah, yang lucu, tele sampai tele 3 kali itu juga bisa dari sini ya. Tele 3 kali itu juga bisa pakai dari aplikasi Instagram, dikendalikan dari sini. Dan kita bisa lihat bahwa OIS-nya bekerja di sini. Walaupun memang EIS tidak terlalu terasa di sini ya. Tapi udah lumayan, paling nggak pengendalian sudah ada. Android loh ini. Oke, jadi untuk akses kamera di Instastory terbukti udah jauh lebih baik. Ya, kalau soal kualitas foto di IG ya, udah tau lah bahwa Instagram udah lama ada perbaikan. Gak ada masalah dengan foto pakai kameranya Instagram dengan Android. Kalau untuk Instastory gimana nih? Nah, untuk Instastory direct dari kamera Instagram, kami rasa udah sangat membaik. Sudah nggak burik-burik lagi gitu ya. Sudah cukup rapi gitu. Nah, tapi tetap tidak sebaik kualitas kalau kita rekam dengan kamera S22 Ultra lalu upload via Instagram. Ini jelas lebih mantap lagi kestabilannya. Nah, salah satu penyebab peningkatan ini adalah penggunaan bitrate yang lebih tinggi. Sudah serupa dengan ya itu HP yang buah-buahan itu. Nah, kalau kalian mau lihat pengujian detailnya, kami sudah membuatkan video khususnya mengenai pengujian Instagram Story pada S22 Ultra. Sebagai catatan, kalau upload ke Instagram pakai HP apapun ya, pastikan bahwa koneksi internetnya harus bagus. Kalau jelek, biasanya IG-nya akan nurunin kualitasnya. Ya, jadi percuma, burik juga. Oke, kesimpulan kami untuk Instagram adalah iya, udah bagus banget. Tentunya selama kita rekam dulu, kemudian baru upload ke Instagram. Metode ini suka disebut sebagai metode indirect atau tidak langsung. Oke, lanjut ke kemampuan kameranya sendiri. Bagaimana nih? Untuk foto-foto kita udah tahu lah, S22 Ultra ini emang mantep. Dalam settingan auto balance ini mantap banget ya. Foto-fotonya kurang lebih seperti ini.
Salah satu hal yang membuat S22 Ultra ini berbeda dengan Note pada umumnya adalah karena biasanya Note itu tidak menggunakan fitur kamera sebaik seri S. Kali ini seri S tertinggi itu sudah punya fitur kamera yang super lengkap. Lengkap dengan ultra wide 108 megapiksel, 2 kamera tele, dan bisa menghadirkan fitur Note dengan S Pen-nya. Jadi kayak gabungan antara S dan Note. Saat preview kami sudah menguji sebagian kemampuan kameranya dalam kondisi terang ya. Ini adalah contoh video saat pengujian kamera selfie sambil berjalan ala vlogging. Oke, ini adalah kamera selfie-nya dari si S22 Ultra, bukan Note, Ultra. Berasa kayak pegang Note 20 banget sih rasanya. Ya, ini S22 Ultra. Dan kalau kita lihat ya, kalau backlight gimana? Kita lihat kalau backlight. Nah, kalau backlight begitu kurang lebih. Dan seperti biasa, saya tidak pakai tambahan mikrofon apa-apa. Ini mikrofon bawaannya aja. Sekarang kita ajak jalan. Ala-ala vlogging gitu, mungkin ada kena angin-angin dikit, wajar ya. Saya jalan, stabilannya kayak gimana? Ya seperti biasa. Ya namanya juga Samsung ya. Apalagi seri teratas kayak gini, sudah sewajarnya kestabilannya oke banget. Dan ini adalah saat pengujian kamera utama untuk melihat kestabilannya. Nah, ini adalah kamera utamanya. Kita lihat kestabilan standarnya seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Lagi-lagi mikrofon saya tidak pakai mikrofon tambahan. Ini mikrofon bawaannya aja dari si S22 Ultra di sini. Oke, sekarang kita beralih ke ultra wide-nya. Nah, kalau kita bawa jalan kurang lebih kayak gini si ultra wide-nya. Hasilnya lumayan stable. Lebih stabil malah ya, karena ini ya ultra wide biasa, lebih stabil. Oke, sekarang mari kita coba kemampuan zoom kameranya untuk fotografi. Langsung dari kameranya aja ya. Oke, saya mau zoom ke sana ya. Ini ultra wide, kemudian 1 kali, 3 kali tele atau zoom, 10 kali, 30 kali. Lalu coba diam sebentar, kunci dia, 10 kali, 100 kali nih, supaya zoom ya. Lalu saya coba diam dulu sebentar, geser, dan saya mau foto. Lihat hasilnya. Wow, tajam. Iya. Padahal ini pegang pakai tangan loh, nggak pakai tripod sama sekali. Salah satu yang banyak meminta pengujiannya adalah portrait video atau bokeh dengan video. Kalau bokeh pada foto sudah terbukti rapi ya, kita bisa di foto yang satu ini ya. Kalau kita zoom in, ya rapi itu, nggak ada masalah. Sekarang kalau portrait untuk video atau bokeh dengan video, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kalau kita pakai portrait video, kita bisa lihat bahwa awalnya belakangnya bisa kita bikin tajam begini, tapi di tengah-tengah kita bisa ganti efek bokeh belakangnya, blur belakangnya bisa diganti. Lihat, natural ya. Coba kalau lihat kayak begini, lihat di antara jarinya. Oh, mantap. Ini biasanya masih ada yang lost di sini. Kita coba ganti tipe bokehnya. Kita pakai yang lebih kencang lagi. Iya, masih natural juga ya. Kita kencangin lagi. Ya, kalau di sini mungkin agak kurang, tapi kalau begini, mantap. Atau mau yang lebih natural ya kayak begini aja. Ini udah asik banget portrait videonya nih. Oke, sekarang mari kita beralih ke fotografi atau videografi di malam hari, atau yang Samsung suka bilang nightography ya. Kami pakai setting auto aja di pengujian ini, tapi ya enaknya kita coba di luar. Oke, ini kondisi malam hari. Bisa dilihat ya, langitnya malam. Bener malam ya, saya nggak bohong ya. Ada tuh lampu depan saya, dan sekarang kalau saya jalan jadi seperti ini, makin terang. Ya, lalu saya mundur. Nah, bisa lihat ya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau lagi gelap. Ya, ini lampu yang tadi, dan ini jelas lampu biasa ya. Suasananya sini gelap, dan cuma satu lampu ini doang yang hidup. Sekarang coba kita ke sana dan kita lihat apakah dengan satu lampu dari jarak cukup jauh ini wajah masih bisa cukup jelas. Kita lihat seperti pakai lampu terang sekali, padahal cuma satu lampu bohlam kecil aja ya. Oke, sekarang kita coba cari tempat yang lebih gelap lagi dan kita coba untuk foto. Nah, ini gelap banget. Ya udah ya, harusnya udah berantakan kalau di sini ya. Coba sekarang saya ambil fotonya dulu. Ya, tunggu, itu night mode tentunya.
Selesai, dan mari kita lihat hasil fotonya. Tunggu sebentar. Oh, terang sekali jadinya. Mantap sekali. Oke, kalian mungkin merasa ada smartphone berbasis Android lain yang harusnya bisa bersaing? Mungkin? Apakah perlu ada video versusnya? Ya, kalau iya, tuliskan dengan Android mana aja. Pastikan versi yang resmi di pasaran Indonesia ya. Tulis di kolom komentar, tulis. Oke, sekarang kita beralih ke S Pen. Yang satu ini yang menjadi kelebihannya S22 Ultra yang membuatnya spesial. Saya sendiri jarang sekali menggunakan S Pen untuk nulis. Biasanya S Pen pada smartphone itu kami gunakan untuk ngedit foto dan video, terutama video, karena ukuran layar kan nggak besar, tidak sebesar tablet. Jadi kalau kita pakai jari itu nggak presisi, sebuah S Pen akan sangat membantu. Sementara itu kegunaan sehari-hari lainnya adalah untuk mengoreksi atau memberikan catatan kecil pada desain atau sejenisnya. Ya, memang S21 Ultra dan Z Fold 3 bisa menggunakan S Pen, akan tetapi S Pen yang bisa disimpan di dalam smartphone itu membuatnya sangat mudah untuk dibawa-bawa. Nggak ada tuh kasus S Pen-nya ketinggalan. Oke, sekarang saatnya kita melihat hasil uji baterai di hari pertama penggunaan. Setting kami ini nggak ada yang spesial ya. Ada beberapa akun Google aktif di smartphone kami, WhatsApp kedua kami aktif, dengan beberapa grup internal, Instagram, TikTok, Facebook semuanya aktif. Selama 23 jam tanpa di-charge, yang kami lakukan kurang lebih adalah bermain Genshin Impact sekitar 1 jam, aktif di TikTok hampir 2 jam, menggunakan Google Maps sekitar 50-an menit ya, aktif di Instagram sekitar 1 jam, menonton konten Netflix 1 jam kurang lebih, dan menonton konten Disney kurang lebih 1 jam, lalu browsing dengan Chrome sekitar 30 menit, dan aktif balas-balas di WhatsApp sekitar 20 menit totalnya. Dan yang kita dapatkan adalah screen on time-nya bisa mencapai 8 jam 56 menit ya, katakanlah 9 jam, beda 4 menit doang ya. Perhatikan bahwa ini diperoleh dengan adanya 1 jam main Genshin Impact loh. Itu kan boros banget waktu 1 jam main Genshin Impact ya. Kalau tanpa gaming, screen on time-nya tentu akan bisa lebih panjang lagi. Oh ya, kalau ditanya pakai Wi-Fi atau pakai 4G? Ya, kita pakai Wi-Fi, 4G, dan 5G. Bahkan sempat sekitar 4-5 jam tidak terhubung ke Wi-Fi sama sekali. Jadi kesimpulannya, S22 Ultra ini tergolong irit ya, melihat performanya juga. Nah, kita beralih ke charging. Kita menggunakan charger 45 watt dari Samsung sendiri. Jadi kita dapat sekitar 23 menit untuk mencapai 50%. Sekitar 1 jam 5 menit untuk mencapai 100%. Ya, ini bukan hasil yang luar biasa, kan, tapi sepertinya Samsung berusaha menjaga umur pakai baterai dari si S22 Ultra ini. Sebagai catatan, suhu dan kondisi kelistrikan itu bisa berpengaruh pada kecepatan charging juga. Nanti dalam pengujian lengkap, kita akan menguji berulang kali agar kita bisa memperoleh hasil rata-ratanya berapa. Oh ya, kalau bicara soal konektivitas tentunya udah tahu ya bahwa keluarga S22 ini langsung bisa memanfaatkan 5G Telkomsel, dan seharusnya Indosat serta XL yang pakai DSS itu juga aman ya. Jadi ya nggak perlu nunggu-nunggu update dulu untuk dapat 5G-nya. Oke, demikianlah kurang lebih hasil pengujian hari pertama kami untuk S22 Ultra, tapi ya kita pakai yang varian RAM 8GB dengan storage 128GB. Pengujian masih akan terus berlangsung dan akan fokus ke varian yang RAM-nya 12GB yang baru aja datang. Yang jelas dari varian yang ini aja udah terasa bahwa S22 Ultra itu layak dipertimbangkan sebagai salah satu smartphone terbaik tahun 2022. Nah, karena kesimpulan akhir kami belum ditarik, masih ada banyak yang mau diulik. Jadi kalau ada masukan pengujian atau pertanyaan seputar S22 Ultra, lontarkan di kolom komentar ya. Nanti kami akan coba jawab dalam review lengkapnya. Saya Deddy Irfan, Jaga Review TV. Bentar. Kalau kalian berminat meminang Samsung S22 series seperti S22 Ultra, S22 Plus maupun S22 yang kecil ini ya, bisa langsung check out aja di Blibli sekarang. Takut salah pilih penjual? Klik aja link yang tersedia di deskripsi video ini, dijamin aman. Oh ya, kalau kalian lagi nyari diskonan yang lumayan untuk smartphone, sikat aja langsung di Kamis Gadget Blibli. Di Blibli bisa tukar tambah juga, nggak pakai ribet. Pasti puas, pasti di Blibli.